Bab 721 Perintah Raja. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Astaga, sial. Suara pemotongan udara bergema di tempat di mana Minos dan lawannya bertarung, saat pria ini berteriak kesakitan. Pertahanannya lebih lemah dari setiap serangan Minos. Oleh karena itu, setiap kali penguasa muda ini menggerakkan pedangnya ke arah pria botak itu, orang tersebut tidak dapat terhindar dari cedera. Pada awalnya, sayatannya relatif dangkal, cukup untuk membuat penampilan orang tersebut tampak aneh namun tidak mematikan. Namun, seiring berjalannya waktu, perbedaan antara keduanya semakin meningkat. Raja spiritual level 57 ini menjadi semakin lelah dan Minos hampir tidak berubah. Itu bukanlah lawan terkuat yang pernah dihadapi Minos, meskipun ada perbedaan level, Wallace Chambers lebih kuat daripada pengawal kerajaan jenderal kerajaan coklat ini. Lagi pula, tidak seperti bangsawan dari keluarga Chambers, pria ini tidak memiliki kualitas teknik yang sama. Karena itu, ia menderita di tangan Minos, praktis tidak ada alternatif lain untuk melakukan serangan balik terhadap lawannya. Jadi, situasinya telah sampai pada titik ini, di mana luka yang semakin dalam mulai muncul di sekitar tubuh orang ini sementara Minos terus menari dengan pedangnya. Pedang spasial, astaga, dan kemudian, dia sekali lagi mengaktifkan teknik serangan utamanya sambil terus menggunakan teknik mentalnya untuk mengganggu perhatian orang itu. Teknik mentalnya tidak dapat mempengaruhi lawan seperti itu secara signifikan karena perbedaan level di antara keduanya. Namun karena lawannya sudah dalam kondisi buruk, serangan mental Minos seperti rasa gatal yang perlahan mengurangi perhatian musuhnya. Dengan itu, Minos mau tidak mau menekan lawannya lebih kuat lagi, menggerakkan pedangnya dari sisi ke sisi, menebas ke arah titik vital pria botak ini. Dia menjerit kesakitan sekali lagi, tepat pada saat dia mundur 2 langkah dan bilah pedang menusuk perutnya dengan dangkal. Brengsek, jika saya tidak bereaksi tepat waktu, itu akan membuat saya terbelah 2. Dia segera memikirkannya sambil berusaha untuk tidak membiarkan darah di dahinya menutupi matanya dan membutakannya pada saat yang genting ini. Namun pakar regional yang kuat ini tidak beruntung. Tepat setelah dia berhasil menghindari serangan Minos sebelumnya, tiba-tiba pedang kedua muncul di tangan pemuda itu yang lain. Cobalah menghindari yang ini, Minos berteriak dengan senyuman di wajahnya sambil menggerakkan lengan dan bahu kirinya, membuat bilah pedang keduanya membelah udara secara horizontal menuju leher pria itu. Tidao. Dia berteriak dengan putus asa, merasa bahwa tidak ada yang bisa dilakukan untuk melawannya. Tidak mungkin, aku akan mati. Pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya dalam sepersekian detik sebelum senjata Minos menyentuh lehernya. Segera setelah itu, kepala Raja Spiritual level 57 ini dipisahkan dari seluruh tubuhnya dengan sayatan di lehernya, tepat setinggi jakunnya. Dengan itu, dengan cepat, darah dari tubuh itu mulai mengalir keluar dari lehernya yang tanpa kepala, seperti mulut air mancur, tapi pada tubuh yang jatuh di medan perang. Dia telah meninggal. Tidak mungkin, bocah sialan itu membunuh Jenderal Edgar. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Itu mimpi buruk, pasti itu yang terjadi. Bagaimana mungkin seorang Raja Spiritual level 50 bisa membunuh seorang kultivator level 57 yang berpengalaman? Itu hanyalah sebuah fatamorgana. Beberapa seruan keputusasaan bergema di area itu. Namun, pada saat yang sama, lebih dari separuh penduduk di sana telah musnah. Kelompok Minos memang kuat, dengan adanya beberapa prajurit pasukan elit dalam konfrontasi ini, tidak butuh waktu lama bagi pasukan mereka untuk menunjukkan keunggulan lokal mereka. Dan bukan tanpa alasan bahwa dalam waktu kurang dari 3 menit pertempuran, begitu banyak orang yang telah tewas. Bagaimanapun juga, itulah yang terjadi jika orang-orang dengan kekuatan serupa dengan Raja Spiritual bertarung melawan Jenderal Spiritual biasa. Dan dengan banyaknya orang seperti itu di tempat itu, tidak lama kemudian pertempuran ini berubah menjadi pembantaian. Bunuh para penyerbu sialan itu. Robin berteriak sambil mengambil ujung tombaknya dari kepala salah satu musuh dan berlari menuju sasaran lainnya. Pada saat yang sama, Pike berlari bola-balik melintasi medan perang, membelah musuh dari akhir tahap kelima menjadi 2 seolah semudah memotong bagel. Karena Barbara telah mengubah area tempat dia berada menjadi tumpukan mayat, tidak lama kemudian Ernest, Minos, dan Angela bergabung dalam pembantaian, tepat setelah mereka membunuh para ahli di sana.
Tidak, jadi, tak lama kemudian, para penyintas mulai kehilangan harapan, sementara beberapa sudah berusaha mengorbankan diri mereka untuk setidaknya mempengaruhi musuh-musuh mereka dengan cara tertentu. Lagi pula, akan memalukan bagi mereka, keluarga mereka, dan kerajaan jika mereka mati di sini tanpa mengambil nyawa salah satu lawannya. Namun sayangnya bagi mereka, dengan Minos, Ernest dan Angela di sana, jenderal spiritual belaka tidak akan pernah bisa mencapai hal seperti itu. Pedang spasial. Jadi, saat Minos menggunakan hampir seluruh energinya untuk membentuk serangan lain dengan teknik ini, hampir semua yang selamat membeku tak bergerak di sekelilingnya. Kemudian, dia menyerang sebagian dari orang-orang itu dengan pedang energi yang besar. Di saat yang sama, Angela dan Ernest dengan cepat menembak ke arah orang-orang tak bergerak yang tidak terlihat oleh Minos. Astaga, itulah akhirnya. Selesaikan mereka dengan cepat, teriak Pike, menyerukan seluruh prajurit di sekitar untuk memberikan dukungan, untuk segera membasmi musuh-musuh yang ingin mengorbankan diri. Kekuatan, gemuruh, ledakan, titik. Saat pertempuran di sekitar kota kering hampir berakhir, lampu jiwa dari 10 orang itu baru saja padam di markas besar keluarga Brown. Hal seperti itu terjadi secara berurutan, tapi itu terjadi begitu cepat sehingga hanya dalam 2 menit, Raja Spiritual pertama hingga terakhir yang dikirim ke Dataran Hitam telah meninggal. Dan karena semua keributan di tempat yang bertanggung jawab untuk menyimpan tanda-tanda vital dari anggota terpenting keluarga kerajaan ini, tidak lama kemudian beberapa orang dari tempat itu pergi untuk memberitahu Raja Brown. Yang mulia, Jenderal Alan baru saja meninggal. Orang pertama yang memasuki aula kerajaan mengatakan ini ketika keringat di dahinya menetes ke matanya. Tapi sebelum Thomas sempat marah mengenai hal itu, orang lain memasuki tempat itu, mengatakan sesuatu yang mirip dengan orang sebelumnya. Yang mulia, Jenderal Roger baru saja meninggal. Yang mulia, Yang mulia, Jenderal Edgar baru saja meninggal. Kata orang terakhir yang berbicara, membawakan berita tentang Raja Spiritual terakhir yang meninggal di Dataran Hitam. Ketika mereka selesai mendengar ini, semua orang di aula itu terdiam saat mereka gemetar karena marah atas informasi ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan keluarga bangsawan kecil pun akan musnah jika menghadapi kelompok itu. Aku tidak percaya Edgar tua itu jatuh ke tempat yang begitu lemah. Itu tidak mungkin terjadi. Jadi, Dataran Hitam itu kuat. Brengsek, kita akan menghadapi perang skala penuh. Dan sementara para jenderal pengawal kerajaan yang lebih kuat merenungkan masalah ini, Thomas, yang sekarang memerah karena marah, tidak dapat menahan diri dan meninju. Lengan kursi berlengan tempat dia berada dengan sekuat tenaga. Dia mungkin mengirim kelompok itu untuk menguji kota kering, tetapi dia tidak pernah percaya bahwa Edgar pun akan jatuh ke tempat itu. Dia bahkan sudah mempertimbangkan kemungkinan itu dan bersedia mengambil risiko itu, tapi dia tidak mempercayainya sepenuh hati. Akibatnya, setelah mendengar bahwa sekelompok ahli tersebut telah dimusnahkan, mau tak mau dia merasakan kebencian yang mendalam terhadap Minos. Itu merupakan kerugian besar bahkan bagi keluarga Brown. Thomas kemudian mengertakkan gigi karena marah, matanya gemetar karena keinginan untuk membunuh, dan berkata, "Panggil semua pemimpin keluarga bangsawan negara kita. Ayo berbaris ke Dataran Hitam dan basuh tempat itu dengan darah para pemberontak." Dia berkata sambil berteriak sekuat tenaga. Setelah Raja Brown memberikan perintahnya agar para pemimpin keluarga negaranya datang kepadanya di ibu kota kerajaan, tidak butuh waktu lama hal itu terjadi. Hanya dalam 3 hari, setiap perwakilan dari 19 dari 20 keluarga bangsawan setempat telah tiba di kota ini. Dengan itu, Thomas Brown segera memberikan perintahnya kepada 19 orang tersebut untuk mengumpulkan pasukan mereka dan berbaris menuju Dataran Hitam. Dia telah memberitahu orang-orang itu segala sesuatu yang telah dilakukan para pemberontak di Dataran Hitam. Dari kejahatan terhadap keluarga Silva hingga kejadian terbaru, ketika lebih dari 1.500 pengawal kerajaan telah dimusnahkan di sana. Dan setelah mengetahui bahwa 10 raja spiritual dari keluarga kerajaan telah jatuh di tempat itu, hampir semua leluhur terkesan dengan informasi tersebut. Mereka sudah tahu bahwa Dataran Hitam saat ini bukan lagi tempat miskin yang mereka dan setiap orang di wilayah itu kenal. Namun antara wilayah ini yang berpotensi menjadi ancaman pemberontak dan risiko nyata bagi persatuan negara ini, terdapat perbedaan besar. Itu sebabnya mereka tidak bisa berasumsi kalau kekuatan di tempat itu begitu kuat. Bagaimanapun, setelah sangat terkejut dengan hal ini,
masing-masing perwakilan bangsawan itu berjanji untuk mengirim pasukan mereka ke Dataran Hitam. Karena tempat ini mengancam kedamaian kerajaan, keluarga-keluarga ini akan melakukan segalanya untuk menghilangkan bahaya yang ditimbulkan oleh Minos. Dengan ini, Raja Brown berhasil membentuk tentara kontra-revolusionernya, yang kini bergerak menuju Dataran Hitam. Kelompok seperti itu awalnya terdiri dari 50.000 penjaga dari 19 keluarga bangsawan dan keluarga kerajaan-kerajaan Brown itu sendiri. Namun jumlah ini akan meningkat seiring dengan pecahnya perang. Jumlah gabungan keluarga-keluarga ini jauh lebih besar dibandingkan jumlah tentara kontra-revolusioner ini. Namun, kekuatan ini tidak bisa begitu saja mengirim semua ahlinya ke Dataran Hitam. Masih ada organisasi lain di wilayah utara benua tengah yang harus mereka lindungi. Faktanya, organisasi seperti Scourges of the Devil adalah sebuah bahaya, begitu juga keluarga kerajaan dan keluarga bangsawan lainnya. Lagi pula, hanya karena negara-negara regional sudah cukup lama tidak saling berhadapan, bukan berarti hal ini tidak akan terjadi jika hal-hal aneh terjadi. Mereka bahkan berkomitmen untuk tidak menyerang satu sama lain selama periode pertempuran melawan kaum revolusioner karena demi kepentingan semua orang, tidak ada kaum revolusioner yang berhasil. Tapi sampai undang-undang itu digunakan, setiap orang harus mengurus dirinya sendiri, dan jika ada yang bersikap lunak, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri jika dia kehilangan segalanya karena orang lain. Oleh karena itu, keluarga-keluarga ini dan keluarga kerajaan-kerajaan coklat perlu mempertahankan sebagian besar pasukan mereka di wilayah mereka. Namun mereka akan mengirimkan lebih banyak pasukan ke Dataran Hitam pada saat kedua ketika mereka akhirnya memiliki gambaran akurat tentang kekuatan organisasi di balik tempat itu. Mereka sudah mengetahui bahwa pasukan Minos cukup kuat untuk membunuh raja spiritual tingkat tinggi. Meski begitu, mereka belum mengetahui potensi penuh kelompok muda Stuart dalam perang dengan jumlah lebih dari puluhan ribu orang. Namun pasukan ini tidak lemah. Dari 50.000 orang, hanya 10.000 di antaranya yang merupakan pejuang spiritual, mereka yang akan melakukan tugas utama untuk mendukung para petarung terbaik. Dan dengan itu, hampir 40.000 dari individu tersebut adalah jenderal spiritual, orang-orang dari seluruh tahap pada tahap tersebut. Akhirnya, 54 raja spiritual menemani kelompok ini, pemimpinnya tidak lain adalah tetua tertinggi keluarga Brown, London Brown, level 58. Karena bawahan level 57 meninggal di lokasi itu, Raja Brown memutuskan untuk mengirim pamannya, orang terkuat kedua di keluarganya, untuk menghadapi Dataran Hitam. Pihak musuh bisa jadi adalah seseorang yang memiliki kemampuan serupa dengan kultivator level 57 yang telah meninggal di kota kering. Di sisi lain, dia bisa jadi lebih lemah tetapi memiliki trik yang bagus. Atau bisa juga seseorang yang lebih kuat, dengan teknik yang lebih baik. Oleh karena itu, mengirim London sepertinya merupakan hal yang benar untuk dilakukan di sini agar masalah ini berhasil diselesaikan. Di sisi lain, sementara banyak orang ini perlahan-lahan pindah ke Dataran Hitam, banyak bangunan dan barang-barang yang diperlukan untuk perang diangkut ke tempat itu. Kelompok itu bermaksud mengambil alih wilayah Minos sedikit demi sedikit, dimulai dari setiap perbatasan tempat itu. Tapi cepat atau lambat, mereka akan menguasai seluruh area, dan inilah saatnya menyerang kota kering secara langsung. Untuk melakukan hal ini, mereka memerlukan senjata yang ampuh. Lagi pula, tidak ada penggarap level 59 lain yang bisa membantu Raja Brown menghancurkan pertahanan yang dibangun Minos di kotanya. Oleh karena itu, walaupun proses pembentukan tentara kontra-revolusioner ini berlangsung cepat, namun bisa memakan waktu beberapa minggu sebelum akhirnya pertempuran besar mulai terjadi. Pertama-tama mereka harus menetap di wilayah itu sebelum hal seperti itu terjadi. Artinya, mereka hanyalah manusia yang perlu istirahat. Jadi, kelompok yang terdiri dari 50.000 orang ini akan terbagi lagi, menuju ke 4 arah di wilayah tersebut, tempat tim terbesar akan bermarkas. Satu kelompok sedang pergi ke sebuah desa kecil di bagian barat Dataran Hitam. Lain lagi dengan kota maritim dan tim terakhir akan membangun pos besar tidak jauh dari kota kuning dan kota perairan. Mereka jelas tidak akan memasuki kerajaan yang berdekatan karena hal itu dapat menimbulkan banyak masalah. Tapi itu adalah poin terbaik untuk mulai mendominasi area ini. Dan, tentu saja, akan ada beberapa kamp kecil yang tersebar di seluruh wilayah Minos, yang bertanggung jawab atas serangan cepat dan berskala lebih kecil. Akhirnya, tentara kontra-revolusioner terbentuk, dan tibalah waktunya berperang.
Sementara puluhan ribu orang bersiap untuk konfrontasi di masa depan di dataran hitam, sekelompok 3 orang melewati bagian tertentu dari pegunungan salju tak berujung. Ketiga orang itu terbang di atas punggung seekor ular bersayap raksasa dengan sisik berwarna dan sepasang sayap di samping kepalanya yang besar. Dari ketiganya, ada 2 laki-laki dan 1 perempuan, masing-masing mengenakan pakaian berkualitas bagus namun tidak mencolok. Mereka adalah Lee, Allison, dan Peter, yang telah meninggalkan kota kering 3 bulan lalu, menuju kerajaan salju, tempat mereka memiliki urusan yang harus diselesaikan. Setelah perjalanan kali ini, mereka telah melewati lebih dari separuh perjalanan menuju tujuan. Awal mereka, kota keluarga Meyer. Di sana, mereka bermaksud berbisnis dan mencari informasi. Namun meskipun mereka telah menempuh perjalanan lebih dari setengah jarak dari kota kering ke tempat itu, mereka baru saja meninggalkan kerajaan ombak. Baru hari ini mereka akhirnya memasuki bagian pegunungan salju tak berujung yang membagi negara bagian ini dengan kerajaan salju. Oleh karena itu, masih diperlukan waktu 1 bulan penuh dan beberapa hari lagi sebelum mereka mencapai tujuan pertama mereka di negara bagian ini. Bagaimanapun, setelah periode ini, Lee dan Allison telah mencapai level 44. Pemuda itu melakukannya beberapa minggu yang lalu dan wanita muda ini baru 2 hari yang lalu. Adapun Peter, yang terkuat ada di level 47. Namun karena jauh dari kerajaan tata ruang, makanan kaya energi yang menjadi standar di kota kering, dia masih jauh dari mencapai terobosan, bahkan mengingat perjuangannya di periode itu. Kelompok ini telah menghindari banyak daerah berbahaya di rute mereka selama perjalanan. Lagi pula, ular berbulu itu bisa terbang, sesuatu yang membuat hidup mereka lebih mudah. Namun kadang-kadang, orang-orang ini melewati kota-kota manusia atau daerah-daerah yang lebih lemah, di mana makhluk-makhluk selalu muncul untuk menantang mereka. Jadi, mereka telah bertarung beberapa kali selama bulan-bulan ini, dan itu merupakan pengalaman luar biasa bagi semua orang di sana, terutama Lee dan Allison, yang membunuh untuk pertama kalinya. Itu adalah pengalaman yang menantang bagi siapapun, bahkan di dunia spiritual. Tapi karena budaya tempat ini, melewatinya bukanlah masalah besar karena orang-orang di dunia ini menganggap remeh kematian dalam pertempuran. Oleh karena itu, keduanya sudah terbiasa dengan ketidaksenangan terhadap kematian dan sekarang fokus untuk menjadi lebih kuat agar tidak membuat beberapa kesalahan yang telah mereka lakukan. Mereka saat ini sedang meninggalkan wilayah suku monyet intan di belakang binatang bersayap itu, sementara 2 di antaranya memiliki tanda ungu di sekujur tubuh mereka. Di masa depan, kami akan membalas dendam. Allison berkata dengan nada menyesal setelah melewati wilayah Diamond Monkey. Rombongan Lee yang mengalami nasib sial harus berhenti untuk beristirahat di dekat tempat di mana beberapa anggota suku ini sedang bertarung. Mereka tahu bahwa monyet intan sangat kuat di wilayah ini dan telah menghindari wilayah binatang buas ini. Namun wilayah suku seperti itu tidaklah kecil, juga bukan di bagian yang terdapat banyak jalur berbeda. Karena itu, kelompok mereka berhenti untuk beristirahat di wilayah suku tersebut. Tapi itu hampir berada di ujung area tersebut. Jadi, gambarannya, jika dibandingkan, itu sama saja dengan berada di kota maritim mengenai inti dataran hitam, kota kering. Karena alasan ini, dan karena mereka sebelumnya sangat perlu melakukan perhentian ini, mereka memutuskan untuk beristirahat di tempat seperti itu. Namun keberuntungan tidak berpihak pada mereka, dan kelompok Lee sempat terlibat perkelahian dari suku tersebut. Monyet intan itu benar-benar konyol. Kami baru saja melewatinya, tapi mereka melawan kami seolah-olah kami telah sangat menyinggung perasaan mereka. Lee mengeluh, mengingat bahwa mereka akan menerima pukulan yang lebih buruk jika bukan karena pukulan Peter. Setelah terlibat dalam pertarungan beberapa monyet intan, sebagian dari individu tersebut mengarahkan kemarahannya kepada 2 pemuda yang menghalangi jalan mereka. Karena masing-masing individu tersebut memiliki level yang lebih tinggi dari keduanya dan memiliki tubuh besar yang penuh dengan kekuatan fisik, keduanya tidak dapat keluar dari tempat itu tanpa tanda. Beruntungnya Peter lebih kuat dari para monyet intan itu dan berhasil keluar dari tempat itu tanpa kesulitan lagi. Hahaha, kalian berdua menganggap ini serius sekali, kata Peter sambil tersenyum. Sebelum saya bergabung dengan tentara, saya bepergian sendirian selama beberapa bulan. Saat itu, saya beberapa kali lolos dari kematian. Beberapa binatang buas bahkan memukuli saya lebih dari 1 kali. Dan kamu tidak marah? Allison bertanya. Tentu saja, aku marah dan juga takut begitu hal itu terjadi. Lagi pula,
Kalah dari makhluk spiritual itu cukup berbahaya, karena sebagian dari mereka memandang kita sebagai makanan, sama seperti kita memandang sebagian dari mereka dengan cara yang sama. Tapi untungnya, saya berhasil melarikan diri, dan setelah itu, saya tidak khawatir tentang kemungkinan balas dendam. Meskipun saya bisa keluar untuk mencari mereka. Dia berkomentar sambil menceritakan pengalamannya. Pada saat yang sama, ular berbulu itu mendengarkan semuanya, setuju dan tidak setuju dengan Peter dalam pikirannya. Kemudian dikatakan, monyet Intan secara alami sangat kuat, kompetitif, dan memiliki kepribadian yang aktif. Wilayahnya, tapi kamu juga menghalangi mereka. Karena mereka merasa kekuatan kalian berdua tidak kalah dengan mereka, mereka memutuskan untuk menantangmu untuk menguji kekuatanmu, kata ular itu, menjelaskan mengapa keduanya menerima pukulan dari binatang buas itu. Mereka melawan orang-orang fanatik. Bagaimanapun, monyet Intan adalah salah satu binatang paling cerdas di wilayah ini dan merupakan hewan herbivora. Jadi, kecil kemungkinannya mereka akan membunuh kalian berdua. Mereka hanya ingin menantangmu untuk memutuskan apakah kamu berhak berada di wilayah mereka. Dan jika kamu bertarung dan menang, mungkin mereka akan menjadi temanmu. Mereka sangat menghormati kekuatan individu, apapun rasnya. Apakah kamu melihat bagaimana reaksi mereka ketika Peter dan aku bergabung denganmu? Ular ini bertanya sambil memutar kepalanya yang besar dan memandang orang-orang yang berada di puncaknya. Ya, mereka sepertinya meremehkan kita, kata Lee sambil memasang ekspresi malu di wajahnya. Ya, karena bukan saja kalian tidak mengalahkan mereka, tapi kalian juga memerlukan bantuan dari luar. Mereka benar-benar membenci hal itu. Tapi itu bukan salah kami. Mereka adalah monster level 47. Kita tidak bisa melawan makhluk dengan kekuatan fisik sebesar itu, komentar Allison, menundukkan kepalanya dan melihat sisik warna-warni ular itu. Itu benar, komentar Peter, merasa keduanya tidak punya peluang. Yah, bagaimanapun juga, aku menyarankanmu untuk tidak terlalu menghargai kekalahan ini. Monyet Intan adalah makhluk yang sangat pendendam. Kalau begitu sebaiknya kau lupakan kemungkinan balas dendam. Ular mengatakan ini, menasihati manusia apa yang harus dilakukan. Kamu seharusnya khawatir untuk mengikuti rencana Minos Muda. Begitu kamu mengikutinya dengan patuh dan tidak menimbulkan masalah, kamu akan memiliki masa depan yang sangat cerah. Kami tahu, kata keduanya. Ular ini tidak mengetahui tentang kerajaan tata ruang, jadi ia tidak mungkin mengetahui bahwa keduanya sudah mengetahui betapa berbakatnya Minos dan seberapa jauh ia bisa melangkah. Jadi dia telah memberikan nasihat yang tidak perlu ini. Tapi yang jelas, Lee, Allison, dan juga Peter sudah tahu apa yang dikatakannya. Ngomong-ngomong, aku bertanya-tanya bagaimana keadaan di kota kering. Menurutmu apakah sesuatu mungkin telah terjadi pada periode ini? Allison bertanya, tepat setelah mendengar ular itu berbicara tentang Minos. Selama kelompok mereka bepergian, mereka tidak menerima atau mengirim komunikasi ke kota kering untuk menghindari kemungkinan masalah. Mereka melakukan perjalanan selama periode yang menentukan bagi dataran hitam. Dan karena tidak menarik jika mereka dikaitkan dengan tempat itu, segala sesuatu yang membahayakan asal-usul mereka harus dicegah. Jadi, mereka tidak mengetahui apa yang mungkin terjadi di dataran hitam sejak mereka meninggalkan tempat itu, tepat setelah Minos mencapai level 50. Mereka mengetahui rencana tentara dan beberapa hal yang akan terjadi dalam jangka pendek, namun hal ini tidak bisa diubah. Mungkin sesuatu akan terjadi, dan rencananya harus diubah, atau sesuatu akan terjadi di luar jadwal. Jadi, mereka penasaran dengan hal itu. Petrus kemudian berkata, "Yah, saat ini, keluarga Brown mungkin sudah mengetahui tentang perubahan di kota kering, dan tidak akan lama lagi hal ini akan berkembang menjadi konflik. Jadi, aku membayangkan perang akan segera terjadi di dataran hitam." Mendengar ini, keduanya agak khawatir. Lee memiliki kakak laki-laki dan perempuan di kota itu. Adapun Allison, orang tuanya juga ada di sana. Karena itu, mereka tidak bisa tidak takut dengan apa yang akan terjadi selama ketidakhadiran mereka. Menyadari hal ini, Peter segera menghibur mereka. Jangan khawatirkan kerabatmu. Ada banyak raja spiritual di kota kering, dan masing-masing prajurit di pasukan elit akan membuat perbedaan besar dalam pertempuran. Belum lagi kita sudah memiliki beberapa sekutu yang mendukung kita. Keduanya setuju tanpa banyak bicara, masih mengkhawatirkannya. Pokoknya, kalian berdua harus fokus pada misi yang sedang kita jalani.
Saat kita mencapai tujuan, kita harus membuat semua pengaturan di dataran hitam untuk mendapatkan sumber daya bagi profesi penjinak binatang untuk dikembangkan di sana. Dan kita masih memiliki masalah dalam mengangkut hewan yang kita beli ke sini, serta masalah lainnya, kata Peter samar-samar ketika dia mengingat Maxwell. Kita punya terlalu banyak masalah yang harus diselesaikan. Setelah Peter selesai mengatakan itu, tidak butuh waktu lama, dan keduanya memusatkan perhatian mereka pada apa yang bisa mereka lakukan saat ini. Mereka sudah jauh dari kota kering dan mempunyai tanggung jawab masing-masing. Jadi, meskipun mempertimbangkan keluarga mereka adalah hal yang baik, tidak ada gunanya khawatir lebih dari yang diperlukan tentang hal itu. Itu hanya akan menghalangi misi mereka dan tidak membuat perbedaan bagi orang-orang di kota kering. Oleh karena itu, mereka fokus pada hal-hal yang berada dalam kekuasaan mereka saat ini sambil segera meninggalkan wilayah suku monyet Intan. Sementara kelompok Li melanjutkan perjalanan mereka ke kerajaan salju, kelompok tentara kontra-revolusi bergerak sedikit demi sedikit di kerajaan Brown. Di antara mereka adalah yang akan pergi ke kota maritim, yang berisi sebagian besar pasukan kerajaan yang merupakan bagian dari pasukan ini. Pasukan ini mungkin mempunyai satu tujuan, tapi anggota pasukan tersebut tidaklah setara. Jadi, bawahan langsung keluarga kerajaan setempat mempunyai hak istimewa untuk pindah ke kota yang terstruktur dengan baik daripada desa kecil atau kamp sementara. Jadi, grup ini sedang menuju ke tempat itu sekarang, meski belum lengkap. Kapan tetua tertinggi akan bergabung dengan kita? Salah satu bangsawan di kelompok itu menanyakan hal itu sambil melihat ke arah orang yang bertanggung jawab atas kelompok itu saat ini. Tuan London sangat sibuk dan hanya akan bergabung dengan kita setelah kita menempatkan diri di 4 penjuru dataran hitam. Setelah itu, dia akan bergabung dengan kita untuk memulai serangan terhadap pasukan pemberontak. Setelah mendengar jawaban individu itu, orang yang bertanya segera memahami situasi dari tetua tertinggi keluarga Brown. Tampaknya tidak ada gunanya mengirim ahli seperti itu ke dataran hitam segera. Lagi pula, tidak banyak raja rohani level 58 di wilayah ini yang bisa disia-siakan hanya dengan menemani kelompok yang sedang berpindah-pindah saat ini. Artinya, pertempuran tidak akan dimulai sampai mereka menetap di sekitar wilayah Minos. Jadi, London tidak perlu berada di sini bersama orang-orang ini. Dia bisa menunggu sampai pos tentara kontra-revolusi didirikan dan mulai berfungsi, lalu dia bisa menggunakan binatang buas dan menuju dataran hitam. Dan mengingat binatang yang lebih cepat dari keluarga kerajaan, perjalanan ini bisa memakan waktu kurang dari 3 hari. Jadi, ketidakhadiran pemimpin tentara itu bisa dibenarkan, dan orang yang menanyakan pertanyaan sebelumnya memahami hal itu dengan sangat baik. Jadi, begitulah, dia berkata dengan suara rendah sambil melihat keluar jendela kereta tempat dia dan beberapa raja spiritual berada. Bagaimana dengan orang-orang di kota maritim? Apakah kalian sudah menerima tanggapan dari hal itu? Kelompok, setelah mendengar ini, orang lain yang berdiri di sana mengangguk setuju dan berkata, "Ya, saya menerima surat dari mereka, dan semuanya sudah diatur untuk kedatangan kami. Kudengar mereka sangat bersemangat untuk berperang." Oh, hahaha, orang-orang itu pasti tidak dalam kondisi prima karena harus tinggal di tempat di mana tidak terjadi apa-apa. Tapi itu bagus. Kita membutuhkan orang-orang dengan kemauan untuk bertarung, bersedia untuk lari ke medan perang. Pemimpin kelompok itu berkomentar dengan apresiasi. Ngomong-ngomong, berbicara tentang kemauan, anggota keluarga Silva cukup bersemangat dengan dimulainya perang ini. Salah satu dari 4 orang di gerbong itu mengatakan ini sambil membuat beberapa gerakan tangan. Saya mendengar bahwa lebih dari separuh spesialis mereka, termasuk Patriark Otis, sedang menuju ke dataran hitam bersama dengan kelompok utara. Meski cukup berani, itu tidak aneh. Bagaimanapun, mereka telah kehilangan banyak kekuatan di dataran hitam dan mungkin ingin membalas dendam pada pasukan lokal. Ya, itu benar. Mereka bahkan mengesampingkan konflik yang mereka alami baru-baru ini dengan keluarga Miller. Sungguh menakjubkan, seseorang berkomentar, mengingat kejadian yang menjadi berita di kerajaan beberapa hari yang lalu. Itu jelas merupakan serangan yang diikuti oleh Minos, memusnahkan beberapa spesialis dari keluarga Silva. Setelah itu tak butuh waktu lama berita pun tersebar ke seluruh kerajaan dan informasi bahwa keluarga Miller telah menyerang keempat pos keluarga Silva tersebut. Banyak orang di tempat-tempat itu hanyalah jenderal spiritual, yang selamat dari serangan tersebut,
dan melarikan diri dengan putus asa dari tempat-tempat itu setelah spesialis mereka terjatuh. Karena orang-orang itu, keluarga Silva dan House Brown tak butuh waktu lama untuk mengetahui keterlibatan keluarga Miller dalam hal itu. Anggota keluarga Miller yang menyerang mereka bahkan sempat berpikir untuk menutupi identitas mereka. Meski begitu, teknik mereka sudah diketahui oleh anggota keluarga Silva. Jadi, mereka tidak melakukan tindakan sia-sia pada kesempatan itu. Oleh karena itu, tidak sulit bagi pihak lain untuk mengetahui keterlibatan mereka dalam serangan tersebut. Adapun Minos, tentu saja keluarga Silva dan Brown tidak tahu apa-apa, karena pemuda ini tidak meninggalkan saksi hidup. Bagaimanapun, hal ini telah menimbulkan masalah bagi keluarga Miller ketika keterlibatan mereka diketahui, dan keluarga Silva telah melaporkan mereka kepada keluarga kerajaan. Namun segera setelah itu, insiden di Dataran Hitam telah terjadi, dan masalah tersebut menjadi tidak penting lagi. Seseorang tidak bisa membandingkan intrik dua keluarga bangsawan yang selalu memiliki perbedaan dengan risiko pemberontakan. Akibatnya, keluarga kerajaan tidak melanjutkan masalah ini, dan House Silva sendiri telah mengesampingkan masalah ini untuk menyelesaikannya nanti. Yang penting saat ini adalah berurusan dengan kota kering, tempat musuh bebuyutan mereka berada. Keluarga Silva dan keluarga Miller mungkin memiliki banyak sejarah. Tetap saja, seseorang belum pernah menyebabkan kerugian sebesar itu pada orang lain, seperti yang dilakukan Minos pada keluarga Silva. Jadi wajar saja jika kebencian terhadap dirinya jauh lebih besar dibandingkan kebencian terhadap keluarga pacarnya. Itu sebabnya situasi saat ini memungkinkan orang-orang dari kelompok tentara kontra-revolusi mengatakan hal itu. Tapi itu bagus. Bagus kalau mereka semua fokus pada musuh kita di Dataran Hitam. Itu akan sangat membantu tujuan kita. Ketua kelompok berkomentar sekali lagi, karena dia merasa bahwa setidaknya dalam hal persiapan, semuanya berjalan dengan baik. Kalau terus begini, tidak ada hasil lain selain kemenangan bagi kami. Seminggu lagi telah berlalu. Saat ini, Minos berada di kerajaan tata ruang, melakukan hal-hal yang biasa dia lakukan di sini. Dia melatih teknik bertarungnya, mengolahnya, dan kemudian membantu beberapa prajurit yang tersisa di sana meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum alam. Namun dia terus melukis gambar-gambar baru di dalam rumah danau itu kapanpun dia punya waktu dan memainkan musik untuk prajurit pasukan elitnya. Namun, saat ini, dia baru saja melakukan hal-hal itu dan berdiri di samping Mirya, berbicara dengan wanita ini tentang beberapa rencananya untuknya. Kamu sudah mempelajari 4 teknik tingkat perak, 3 di antaranya teknik bertarung. Jadi, aku yakin kekuatanmu sudah meningkat pesat, bukan? Ya, tapi aku masih merasa sedikit lebih lemah dari yang seharusnya dengan teknik ini. Yah, itu pasti ada hubungannya dengan apa yang terjadi padamu sebelumnya. Tapi jangan khawatir, aku akan menahanmu di sini sampai kamu selesai mempelajari semua teknik itu dan memperbaiki kondisimu sedikit lagi. Alangkah baiknya jika kamu tetap di sini sampai mencapai level 53, tapi itu mungkin tidak akan berhasil karena musuh sudah datang ke sini, komentarnya sambil mengingat informasi yang disampaikan keluarga Miller ke pos militer di Kota Kuning. Oke, karena kamu berniat menahanku di Kota Kering, maka aku mungkin tidak perlu bertarung sendirian dalam jangka pendek. Dia berkomentar, merasakan bahwa meskipun dia tidak sekuat yang seharusnya di level 52, keadaannya mungkin tidak akan seburuk itu. Lagi pula, sudah ada banyak raja spiritual di Kota Kering. Dan elit skuad sudah mempunyai banyak anggota yang mampu membuat perbedaan di medan pertempuran. Ngomong-ngomong, kapan musuh-musuh itu akan tiba? Mungkin beberapa dari mereka seharusnya sudah tiba di wilayahku sekarang. Tapi karena mereka tidak akan mulai menghadapiku sampai mereka memiliki lebih banyak pasukan di sekitar sini, maka itu akan memakan waktu lebih lama. Minos kemudian membuat ekspresi berpikir dan berkata, mungkin mereka akan mulai bergerak menuju Kota Kering dalam sebulan. Dia tidak bisa menghadapi orang-orang ini yang perlahan-lahan masuk ke wilayahnya karena musuh cukup pintar untuk tidak melintasi area ini. Jika mereka melakukan perjalanan melintasi Dataran Hitam tanpa peduli, itu akan membuat tugas musuh mereka menjadi lebih mudah. Bagaimanapun juga, keunggulan di bawah medan adalah milik Minos dan bukan milik mereka. Jadi, setiap kelompok yang masuk ke wilayah ini melakukan perjalanan melalui perbatasan untuk menghindari memasuki ruang pengaruh pasukan Minos. Oleh karena itu, penguasa muda ini tidak dapat bertindak melawan kelompok-kelompok tersebut saat ini,
meskipun dia mengetahui kehadiran mereka. Tapi tidak ada salahnya membiarkan mereka berkumpul. Lagi pula, Minos punya agen dalam di pasukan musuh itu. Orang-orang ini dapat mengirimkan lokasi kelompok di sekitar dataran hitam agar pasukan pemuda ini dapat menyerang secara tiba-tiba sesuka hati. Dan pemuda ini bahkan tidak perlu mengkhawatirkan beberapa dari mereka karena mereka sudah menuju jebakan. Sebulan, dan bagaimana kemajuan kultivasimu? Berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk mencapai level 51? Yah, aku hampir mencapai pertengahan level 50, jadi perlu waktu sekitar 4 bulan lagi untuk mencapainya. Dia hendak mengomentari hal ini ketika dia tiba-tiba merasakan aura seseorang di kerajaan tata ruang sana meningkat pesat. Oh, dia akhirnya maju. Setelah menyadari kemajuan Angela ke level 55, perhatian Minos segera dialihkan ke tempat wanita itu berdiri. Saat ini, Angela sepertinya telah mengangkat beban berat dari bahunya dan memasang ekspresi ringan di wajahnya, tersenyum dengan mata tertutup. Tapi tepat setelah suara khas peningkatan level bergema di area itu, dia perlahan membuka matanya, senang dengan dirinya sendiri karena akhirnya mencapai kemajuan ini. Dia telah berada di level 54 selama beberapa waktu sekarang, dan jika bukan karena kerajaan tata ruang, pelatihan terus-menerus dengan Minos, sumber daya, dan teknik budidaya tingkat perak, mungkin dia akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai level 55. Dan menyadari hal ini, wanita ini tidak bisa menahan senyum puas saat dia merasakan tubuhnya dipenuhi energi, kekuatan luar biasa yang membuatnya merasakan keinginan untuk keluar melawan seseorang saat ini. Melihat hal tersebut, Minos dan Miria yang saat ini sudah mendekati Angela, tersenyum sebelum akhirnya memberi selamat kepada wanita tersebut. Selamat, kamu sudah naik level, Angela. Hehe. Terima kasih, tapi itu semua berkat Minos, ucapnya mendengar komentar keduanya sambil menatap Minos dengan rasa terima kasih. Selain kondisi tersebut, fakta bahwa ia memiliki waktu untuk dirinya sendiri, yakni terbebas dari pekerjaan pengawal Regina, juga banyak membantunya. Dan mengetahui semua ini, dia segera mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Dan tak lama kemudian, kedua wanita itu berbincang sejenak dengan Minos memperhatikan mereka hingga dia mengangkat topik yang serius. Baiklah, sekarang kamu sudah lebih kuat, kamu sudah tahu itu akan terjadi, kan? Mendengar ini, Angela mengangguk padanya dan berkata, saya akan berada di pangkalan angkatan laut selama beberapa hari, kan? Ya, karena kamu telah mencapai level 55 dan sudah memiliki semua teknik tingkat perak, kamu sudah memiliki kemampuan penuh untuk menggantikan Celeste. Keluarga Nas telah melakukan banyak persiapan untuk tindakan kita di Pulau Batu. Selain itu, Raja Spiritual keluarga Stokes sudah berada di pangkalan Angkatan Laut. Kalau begitu sudah waktunya Celeste meninggalkan tempat itu untuk menangani misi di Pulau Batu. Aku mengerti, kapan aku harus pergi? Besok? Komentar Minos sambil mulai melepas bagian berat dari pakaiannya, yang akan menghalanginya untuk melakukan tindakan selanjutnya. Karena kamu sudah naik level, izinkan aku membantumu membiasakan diri dengan kekuatan baru ini. Itu akan membuatmu lebih siap jika terjadi sesuatu di markas itu selama Celeste pergi. Oh, di saat yang sama, Miria dengan cepat menjauh dari keduanya, memberi ruang bagi mereka untuk memulai pertandingan. Sedangkan di kota maritim, saat ini, Edward sedang rapat di markas rahasia tentara dataran hitam di kota itu, sesuatu yang dibangun secara rahasia, di bawah benteng utama kota ini. Seperti pos militer lainnya, pangkalan semacam itu memiliki susunan pertahanan tingkat 2 tingkat menengah. Di sisi lain, di postingan ini, selain Raja Spiritual level 52 ini, sudah ada lebih dari 800 sersan, termasuk beberapa anggota pasukan elit. Selain itu, 2.000 kopral sudah bekerja di tempat ini. Ini adalah jumlah total tentara di tempat ini, baik yang ditempatkan di pangkalan bawah tanah tentara di kota ini atau di benteng keluarga Brown. Mereka adalah orang-orang yang berada di sini untuk menggantikan sekitar 1.000 pengawal kerajaan yang saat ini berada di penjara kota kering. Bagaimanapun, tempat ini sudah beroperasi dengan kapasitas penuh, dengan setiap prajurit terlibat dalam situasi lokal. Beberapa orang terus menyebarkan berita tentang kota kering kepada penduduk biasa di kota ini. Namun banyak yang harus menghadapi kedatangan terus-menerus dari individu-individu dari keluarga Brown, yang telah datang ke sini sejak sebelum dataran hitam dan wilayah kerajaan lainnya hancur total. Sejak keluarga Brown mengetahui,
potensi dataran hitam, kota pesisir ini telah menerima bala bantuan dari organisasi tersebut. Namun dengan terbentuknya tentara kontra-revolusi, keadaan menjadi semakin buruk. Oleh karena itu, Edward menangani hal ini, bekerja dengan beberapa tentara administratif di pangkalan rahasia ini. Letnan, baru-baru ini jumlah pengawal kerajaan di kota maritim telah mencapai angka 1,5 ribu, dan saat ini, jumlah mereka sudah melebihi saudara-saudara kita yang menyamar. Seorang sersan yang berdiri di sana mengatakan ini, memandang ke arah Edward ketika dia memberitahu raja spiritual ini tentang jumlah musuh yang sudah ada di kota itu. Mendengar ini, Edward melanjutkan dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia bertanya tentang informasi lain terkait jumlah musuh di kota ini. Bagaimana dengan kapal keluarga Brown? Apakah semuanya beroperasi? Itu bukan satu-satunya tempat yang memiliki pelabuhan yang dioperasikan oleh keluarga Brown. Kota maritim adalah tempat pelabuhan angkatan laut besar di negara bagian ini berada. Meski begitu, sungai dan danau besar di negara bagian ini menghubungkan bagian lain kerajaan dengan laut. Mereka tidak cocok untuk dilalui kapal besar, seperti kapal kargo. Meski begitu, kapal perang yang lebih kecil masih bisa melakukan perjalanan di sepanjang perairan ini. Oleh karena itu, tidak seluruh armada angkatan laut keluarga kerajaan setempat berada di kota ini. Bahkan ada beberapa kapal perang di sekitar laut di sekitar kota maritim. Namun, hal itu tidak perlu dikhawatirkan oleh Edward. Alih-alih mereka, yang dikhawatirkan pria ini adalah kapal perang yang telah tiba di kota ini beberapa minggu terakhir. Salah satu sersan yang ada di sana kemudian menjawabnya. Sudah ada 17 kapal perang di pinggiran kota, dan kami mendapat informasi bahwa lebih banyak kapal datang ke sini. Menurut informasi yang disampaikan oleh keluarga Miller, kami memperkirakan lebih dari 30 kapal perang akan tiba di kota kami. Kapal-kapal ini dimaksudkan untuk mempertahankan bagian maritim kerajaan. Mengerikan, komentar Edward dengan nada serius. Bertindak melawan pengawal kerajaan di kota maritim relatif sederhana. Lagi pula, ada banyak ruang di sini untuk jebakan. Namun mengenai kapal-kapal ini, segalanya bisa sangat berbeda. Jadi, Edward tentu saja khawatir akan banyaknya ancaman di sekitar tempat ini. Karena biarpun mereka berhasil mengalahkan musuh yang datang ke kota ini melalui darat, beberapa kapal ini sudah cukup untuk menghancurkan kota ini. Dan mereka tidak hanya akan kehilangan penghuni berharga di tempat ini, tapi nyawa mereka juga akan terancam. Sersan sebelumnya kemudian berkomentar, tapi 3 kapal perang di sekitar kota maritim sudah berada di bawah komando kita, Letnan. Oh, setelah mendengar ini, kilatan cahaya muncul di mata Edward saat dia akhirnya memikirkan sesuatu. Yah, karena kita punya beberapa di antara mereka, mari kita coba menggabungkan beberapa tentara dengan musuh di kapal lain untuk memasang beberapa susunan di kapal lain itu. Jika tiba waktunya untuk bertindak, kita akan menggunakan ketiga kapal itu untuk menyerang yang lain saat kapal perang tentara tiba. Jelas, dia dan para prajurit dari pangkalan angkatan laut sudah merencanakan untuk bertindak bersama untuk menghadapi ancaman angkatan laut. Ketika tiba waktunya bagi mereka untuk meninggalkan kota ini, selama penyerangan terhadap pasukan kerajaan di darat, pangkalan angkatan laut akan mengirimkan kapal perang yang diberikan kepada tentara oleh keluarga Collins. Dengan ini, mereka entah bagaimana bisa menghadapi kapal perang keluarga Brown ini. Masalahnya adalah jumlah musuh jauh melebihi jumlah pasukan Minos. Dan karena pertempuran laut lebih bergantung pada kapal daripada para penggarap, Edward mengkhawatirkan faktor ini. Namun mengingat 3 kapal musuh sudah dioperasikan oleh tentara, ia berharap ini bisa menjadi kunci untuk mengubah nasib pertempuran laut di masa depan yang akan terjadi di sekitar kota ini. Baiklah, Letnan. Salah satu dari mereka berkomentar sambil menuliskannya di selembar kertas. Letnan Edward, baru-baru ini kami diberitahu oleh pangkalan rahasia Kota Kuning bahwa sekelompok musuh yang terdiri dari sekitar 15.000 orang diperkirakan akan tiba di kota maritim dalam 20 hari ke depan. Orang lain mengomentari hal itu sambil memberitahu atasannya mengenai informasi ini.